Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda hingga di usia tua 40 tahun ke atas adalah gaya hidup yang sehat dan patut untuk dicontoh. Bersepeda di usia 40 tahun ke atas, kita bisa tidak tergantung pada obat-obatan untuk menghadapi tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lainnya. Berikut adalah 10 hal bagaimana cara bersepeda dan tubuh kita berubah saat di usia 40 tahun ke atas. Bersepeda tidak mengenal usia. Jangan karena kita merasa sudah tua, lantas kita beranggapan tubuh tidak bisa dilatih lagi. Tubuh dapat dilatih dengan baik pada usia yang lebih tua. Kita dapat mulai bersepeda pada usia 50, 60, atau lebih. Dari sudut pandang medis, tidak ada batasan usia untuk bersepeda. Meskipun tidak bisa dipungkiri, tetap ada perubahan halus yang kita rasakan. Mengapa kita berubah? Tubuh rata-rata berada pada puncaknya di akhir usia 20-an. Perubahan terjadi pada sebagian kondisi yang dikenal sebagai homeostasis, titik di mana jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang diproduksi kira-kira sama. Setelah waktu ini, jumlah sel yang mati mulai melampaui kemampuan tubuh untuk memproduksi sel baru, defisit sel. Bersepeda di atas 40 tahun. Mencapai usia 40 tahun bukanlah kondisi traumatis dari sudut pandang kinerja bersepeda. Kita mungkin tidak akan merasa kesulitan sama sekali jika kita sudah dalam kondisi yang baik. Sebagian besar alasan mengapa kita dan tubuh kita berubah adalah hal-hal sederhana yang kita sesuaikan secara alami. Lakukan pemeriksaan medis. Terlalu percaya diri adalah salah satu masalah utama pesepeda berusia 40 tahun. Karena kita masih merasa baik-baik saja. Namun ketika kita mencapai usia 40 tahun, tidak peduli seberapa baik perasaan kita, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Ini harus mencakup EKG dan pemeriksaan tekanan darah di bawah beban dan tes darah. Tes jantung ultrasonik sebaiknya dilakukan. Setelah kita mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi tubuh kita siap untuk bersepeda. Tapi ingatlah, kita tidak lagi berusia 25 tahun. Fisik atau mental. Perubahan fisiologis mungkin kurang terlihat dibandingkan perubahan psikologis setelah usia 40 tahun. Penurunan performa fisik setelah kita mencapai usia 40 tahun biasanya disebabkan oleh ketidakaktifan, kurangnya motivasi, dan pengurangan intensitas dibandingkan perubahan fisiologis yang sebenarnya. Berikut adalah 10 perubahan yang kita rasakan dari sudut pandang fisiologis dan psikologis, dimulai dengan aspek fisik terlebih dahulu. Nomor 1, waktu kinerja. Jika kita telah bersepeda selama lebih dari beberapa tahun, biasanya kita pernah mengalami puncak performa yang bagus dalam bersepeda. Seiring bertambahnya usia, jantung dan sistem peredaran darah kita secara alami melambat. Kondisi ini biasanya menghasilkan pengurangan waktu kinerja kita secara bertahap. Kita merasa kesulitan untuk menjalankan sistem kardiovaskular kita ke tingkat tinggi yang biasanya kita lakukan ketika kita berusia 25 tahun. Hal tersebut wajar dan terima apa adanya, dan jangan biarkan hal itu mengganggu kita. Nomor 2, butuh waktu lebih lama untuk pemanasan. Kita tidak dapat melompat ke atas sepeda kita dan langsung bersepeda seperti yang kita lakukan pada usia 20 tahun. Bunyi, derit, dan ketegangan lebih sering terjadi pada persendian dan tulang kita. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya perlu lebih banyak waktu untuk pemanasan. Jika kita berpengalaman dengan sepeda,
tubuh kita akan memberitahu kita kapan ia siap untuk ngebut atau menaklukkan tanjakan. Nomor 3, butuh waktu yang lebih lama untuk pulih. Kita mungkin memerlukan sedikit waktu pemulihan setelah perjalanan di usia 25 tahun. Tetapi di atas 40 tahun, kita membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk pemulihan setelah perjalanan yang panjang atau berat. Jika kita memberi diri kita lebih banyak waktu pemulihan di antara sesi, itu akan meningkatkan kualitas sesi berikutnya. Tidak pulih dengan benar dapat meningkatkan risiko cedera. Selain itu, pastikan kita cukup tidur. Tidur adalah bagian penting dari proses pemulihan. Kita tidak bisa lagi begadang semalaman. Nomor 4, kita lebih sering kencing. Kantung kemih kita tidak seperti dulu. Kita perlu berhenti dan buang air kecil lebih sering ketika bersepeda di atas 40 tahun. Dan lebih sulit untuk mengosongkan kantung kemih kita sepenuhnya, terutama bagi pria karena penuaan prostat. Tetapi itu bukan masalah besar. Kita hanya akan lebih sering berhenti untuk minum. Dan lebih banyak minum, tentunya kita akan lebih sering kencing. Apa yang masuk harus keluar. Nomor 5, kebiasaan makan dan minum. Kebutuhan makanan tidak berubah secara signifikan ketika berusia di atas 40 tahun. Tetapi mempertahankan pola makan yang sehat menjadi lebih penting untuk kesejahteraan dan kinerja pesepeda secara keseluruhan. Keripik, permen, dan es krim mungkin tidak seenak seperti dulu. Nutrisi dan hidrasi selama berolahraga sangat penting untuk kinerja yang lebih baik dan menghindari kelelahan, terutama untuk pesepeda di atas 40 tahun. Nomor 6, waktu terasa cepat. Seiring bertambahnya usia, waktu tampaknya semakin cepat. Karena masa dewasa disertai dengan semakin sedikit peristiwa yang tak terlupakan. Setelah 40 tahun, kita mungkin akan menyadari bahwa minggu, hari, dan bulan berlalu dengan kecepatan yang menakutkan. Lebih cepat dibandingkan yang terjadi pada usia 20 tahun. Ini disertai dengan gagasan bahwa kita tidak dapat atau tidak punya waktu tersisa untuk menyelesaikan semua cita-cita kita. Nomor 7, penyesuaian jam biologis. Memasuki usia 40 tahun membuat kita menyadari bahwa jam biologis internal kita sedikit melambat. Ini sebagian karena hubungan kita dengan jam dan kalender yang tak terhentikan mungkin menjadi lebih relevan, dan waktu eksternal tiba-tiba tampak berlalu lebih cepat. Nomor 8, lebih menghargai waktu bersepeda. Terkadang kita sulit menemukan waktu untuk bersepeda yang layak. Ini membuat kita lebih menghargai waktu yang kita miliki di atas sepeda. Bekerja seminggu penuh hanya memberikan kita sedikit waktu bersepeda yang berharga, terutama di musim hujan. Dan waktu yang kita miliki dalam seminggu seringkali membuat kita lelah karena kehidupan dan pekerjaan. Waktu yang dihabiskan di sepeda kita terasa seperti kebebasan yang tak terkendali, dan kita kembali dari perjalanan dengan perasaan diperbaharui secara mental. Nomor 9, tidak akan pernah menjadi juara. Kenyataan pahitnya adalah kita kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi juara pada usia 40 tahun. Pembalap tertua di Tour de France cenderung berusia pertengahan 30-an, dan kondisi fisik mereka biasanya baik-baik saja. Tetapi mereka pesepeda profesional, tidak seperti kita yang hanya pesepeda rekreasi. Impian untuk menjadi juara harus dimasukkan ke dalam perspektif. Tetapi kita tidak harus membiarkan hal itu menghentikan kita dari mengejar anak muda manapun yang berani melewati kita. Nomor 10, gaptek. Mengikuti perkembangan teknologi bisa menjadi karakteristik yang salah tempat. Hal-hal yang tampaknya masih baru bagi kita adalah hal yang sudah usang bagi anak muda. Mengutak-ngatik alat elektronik hanya kontraproduktif bagi kita dan bisa tampak seperti membuang-buang waktu bersepeda yang baik. Komputer sepeda mewah atau telepon yang dapat melakukan segalanya
kecuali mencuci piring, tidak begitu menarik bagi kita pesepeda 40 tahun ke atas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.